Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai cross-sectional research. Namun sebelumnya izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan orang. Untuk yang pertama yakni Putri Nur Ajijah sebagai pembicara pertama, dan yang kedua saya sendiri Tia Novita sebagai pembicara kedua dan moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan outline dari materi yang akan kami sampaikan. Di sini kami akan menjelaskan materi yang meliputi yakni pengertian cross-sectional research. Untuk yang kedua yakni ada karakteristik cross-sectional research, dan yang ketiga ada jenis studi cross-sectional research. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan studi cross-sectional research, dan yang kelima ada langkah studi cross-sectional research, dan yang terakhir yakni ada contoh dari studi cross-sectional research. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja mulai mengenai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Putri Nur Ajijah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tia Novita sebagai moderator atas waktunya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari cross-sectional research itu sendiri, di mana cross-sectional research dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai studi potong lintang. Nama lain dari studi ini adalah analisis cross-sectional, studi transversal, atau studi prevalensi. Jadi, ini merupakan penelitian observational yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel atau subjek yang telah ditentukan. Misalkan, ada pembahasan mengenai penelitian mengenai berarti subjeknya adalah orang-orang yang obesitas itu saja dengan menggunakan bisa lebih dari satu variabel. Dan dalam studi cross-sectional research ini, dia hanya melihat apa yang terjadi pada saat ini, atau biasa kita sebut dengan present, tanpa melihat apa yang terjadi di masa lalu, atau past, dan di masa depan, atau future. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu mengenai karakteristik studi cross-sectional. Yang pertama, peneliti dapat melakukan studi cross-sectional dengan set variabel yang sama. Dua, setiap penelitian mengamati serangkaian subjek baru. Yang ketiga, analisis cross-sectional menilai topik selama satu contoh dengan titik awal dan titik akhir yang ditentukan. Analisis cross-sectional ini tidak bisa berubah. Misalkan yang tadi, ketika meneliti tentang kelompok obesitas subjeknya, maka akan tetap mengenai tentang orang yang obesitas itu. Dan yang keempat, karakteristiknya adalah memungkinkan peneliti untuk melihat satu variabel independen sebagai fokus studi cross-sectional atau lebih dari satu variabel dependen. Dan selanjutnya ada jenis studi cross-sectional. Dalam studi cross-sectional ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu deskriptif dan kedua analitik. Studi deskriptif dari sebuah penelitian studi cross-sectional menilai seberapa sering atau seberapa luas atau parahnya variabel yang menarik yang terjadi pada daerah yang diteliti. Terus, dan nantinya hasil dari penelitian ini akan dikembangkan berupa produk atau sebuah layanan yang akan ditawarkan. Lalu yang kedua, ada penelitian analitik. Penelitian analitik pada cross-sectional ini menyelidiki hubungan antara dua parameter yang terkait atau tidak terkait. Metodologi ini memang mudah digunakan jika seluruh subjeknya banyak dan hanya bisa digunakan untuk penelitian di satu waktu. Itu. Lalu penelitian ini hanya bisa berterhubung dengan penelitian yang dilakukan saat itu saja. Jika ada penelitian lain,
melakukan suatu penelitian yang sama melalui subjek yang sama dan objek yang sama, artinya entah itu tentang kesehatan atau apapun, maka hasilnya bisa jadi berbeda karena penelitian ini hanya relate atau berhubungan dengan masa itu saja. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik Putri, terima kasih atas penjelasan materinya. Lalu kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya, yakni mengenai kelebihan dan kekurangan dari cross-sectional research sendiri. Nah, dari sebuah penelitian ini pastilah teman-teman tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang pertama yakni mengenai kelebihan dari cross-sectional research ini. Di sini dijelaskan bahwa ada 6 kelebihan yang dimiliki oleh studi cross-sectional research. Untuk yang pertama yakni ada relatif cepat dilakukan. Ini berkaitan kelebihan kedua dan ketiga, yakni peneliti dapat mengumpulkan semua variabel sekaligus dan beberapa dapat dilakukan ini karena memang penelitian ini dilakukan di satu waktu seperti yang telah Putri jelaskan. Nah, jadi di sini itu kita jika peneliti melakukan penelitian di sini tuh dia tuh bisa mengumpulkan beberapa variabel sekaligus itu. Misalnya nih contohnya kayak penyakit kanker paru-paru gitu sepertinya. Nah, kita itu bisa mengetahui bahwa apa sih penyebab dia terkena kanker paru-paru atau kayak seperti lagi pola hidupnya atau bagaimana ia menjalani keseharian. Jadi itu termasuk kesatuan gitu. Jadi si peneliti melakukan gitu seperti itu. Nah, lalu ada selanjutnya ini ada prevalensi untuk semua faktor dapat diukur. Nah, untuk selanjutnya lagi ada nih bahwa studi cross-sectional ini sangat cocok untuk analisis deskriptif. Nah, untuk yang terakhir ini ada peneliti dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk penelitian selanjutnya. Apa sih maksudnya? Kenapa studi cross-sectional research ini sebagai batu loncatan? Karena memang untuk dari segi hierarki atau tingkatan, nah teman-teman perlu ketahui bahwa studi cross-sectional ini merupakan dasar dari penelitian selanjutnya. Nah, jadi cross-sectional research ini memang dasar paling dasar dan yang hierarki paling tinggi dari penelitian ini, yakni study cohort. Jadi sebelum kita ke study cohort, kita bisa melakukan penelitian cross-sectional research namanya tadi studi cohort seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada yakni mengenai kekurangan. Nah, kekurangan dari studi ini yakni perlu subjek penelitian besar, lalu tidak menggambarkan kondisi secara akurat karena hanya dilakukan sekali. Nah, seperti yang Putri jelaskan tadi bahwa memang penelitian itu hanya dilakukan sekali di saat itu saja. Jadi bisa memiliki perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lain walaupun subjeknya tetap sama gitu, karena memang si penelitian satu dengan penelitian lainnya tidak berkaitan dan karena memiliki perbedaan seperti itu. Jadi keakuratannya cenderung kurang gitu karena memang dilakukan sekali dan tidak secara kontinu seperti itu. Lalu dilanjutkan karena tidak praktis untuk meneliti kasus yang sangat jarang. Nah, ini juga menjadi kendalanya karena memang misalnya kita akan mengadakan suatu penelitian yang jarang, misalnya kita mengadakan suatu penelitian dan penelitian itu sangat jarang, itu akan sulit karena misalnya kita membutuhkan data 1000 tapi kasusnya itu hanya 1 dan itu akan jadi sulit ketika kita melakukan penelitian gitu karena memang objeknya yang sangat jarang gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa memang headline atau mayoritas dari penelitian cross-sectional research ini memang mayoritas dilakukan atau dilaksanakan di bidang kesehatan seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yakni ada langkah studi cross-sectional research. Di sini ada 5 langkah untuk studi cross-sectional research. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dimulai. Yang kedua juga ada mengidentifikasi variabel bebas dan tergantung. Dan yang ketiga ada menetapkan subjek penelitian. Nah, yang keempat ada pelaksanaan pengukuran. Dan yang kelima melakukan analisis. Lalu kita ke bagian terakhir yakni mengenai contoh dari studi cross-sectional research. Nah, seperti yang aku katakan tadi bahwa memang ini di mayoritas digunakan di kesehatan, bahwa di sini juga contohnya mengenai kesehatan, yakni peneliti ingin mengetahui prevalensi IMLTD, sifilis atau reaktif pada dan darah donor UUD
PMI Kota selama 3 bulan terakhir. Waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Juni 2017. Penelitian menggunakan metode cross-sectional descriptive. Nah, jadi untuk langkah-langkah studi ini, jadi kita menentukan dulu besaran sifilis reaktif dari 3 bulan itu, misalnya seperti apa namanya, kurang dari 25% atau lebih dari 25%, lalu kita menentukan bagaimana langkah-langkah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, karena presentasi ini disampaikan dalam bentuk video. Jadi teman-teman, untuk sesi pertanyaan dan jawaban diskusi kita lakukan di ruangan kelas. Jadi jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelompoknya. Nanti kita akan jawab secara langsung di kelas. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yakni mengenai kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan tadi. Nah, dari keenam materi yang telah kita sampaikan tadi, kita dapat simpulkan bahwa studi cross-sectional research ini adalah jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu, seluruh populasi sampel atau subset yang telah ditentukan, dan banyak digunakan dalam penelitian kesehatan. Nah, teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.